Oke, selamat sore kepada rekan-rekan semua yang hari ini mengikuti untuk kegiatan loop yang kedua ya dari yang tadi mendengar bahwa ini adalah loop yang kedua, dan thank you buat eh, pengurus yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membagikan kebenaran akan firman Tuhan. Nah, saya akan sharing PowerPoint begitu, dan berharap ini bisa membantu kita untuk kita boleh memahami akan kitab Yunus ya. Nah, saya tidak akan memimpin lagi dalam doa karena saya percaya tadi Kevin yang memimpin kita dalam pujian juga sudah membuka dalam doa, dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap kita untuk kita boleh belajar dari kitab Yunus ini, dan apa yang telah dipersiapkan kiranya sekali lagi boleh menjadi sebuah isi hati Tuhan yang ingin kita sama-sama kembali belajar. Nah, pertanyaan pertama, gitu ya. Pertanyaan pertama adalah begini. Siapa yang sudah membaca 4 kitab dari Yunus? Ada yang sudah membaca? Ada, gitu ya. Saya nggak tahu ada berapa banyak yang sudah membaca. Oke. Nah, pada saat saya diberikan kesempatan dan briefing dengan para pengurus, memang saya menghimbau untuk kalau bisa habisin dulu nih 4 pasal, gitu ya. Karena kalau kita tidak menghabiskan 4 pasal, kita akan ketika kita berjalan dari pasal 1 ayat demi ayat, rasanya akan sedikit kecepatannya akan tidak bisa cepat begitu. Nah, berharap 4 pasal ini boleh kita selesaikan dalam 2 kali pertemuan, dan saya akan mulai untuk memberikan sebuah latar belakang. Nah, kalau kita perhatikan tentang kitab Yunus ini, latar belakang dari kitab Yunus ini kita bisa lihat adalah bahwa di dalam setiap latar belakang kitab, paling tidak kita mesti tahu siapa yang menjadi penulis dari kitab itu, karena ini menjadi sebuah prinsip yang penting karena kita tahu bahwa Alkitab kita itu tidak turun langsung dari langit. Tuhan tidak menurunkan langsung plek jadi 66 kitab gitu. Itu nggak ada. Ceritanya dalam kekristenan nggak ada. Setiap Alkitab itu ada penulisnya, pasti. Tetapi siapa yang tulis itu belum tentu kita ketahui. Nah, sehingga kalau kita baca kitab Yunus, penulisnya ini siapa? Yang sudah baca 4 kitab bisa memberikan saya jawaban, yang belum membaca akan lebih sulit, dan mungkin saat ini wah beruntung aku belum baca. Begitu, jadi beruntunglah yang belum baca, karena kalau ditanya siapa yang nulis dan belum baca bagaimana bisa jawab, kira-kira begitu ya. Nah, penulis kitab Yunus boleh dikatakan penulisnya itu tidak menyebutkan dirinya bahwa akulah yang menulis kitab ini. Itu nggak ada. Beda dengan surat-surat Paulus itu dengan jelas bahwa aku mengirimkan surat ini kepada jemaat di Kolose, aku mengirimkan surat ini kepada jemaat di Roma. Tapi dalam kitab Yunus, kita boleh melihat bahwa penulisnya itu nggak diketahui. Siapa yang nulis? Mungkinkah Yunus sendiri? Mungkin. Mungkinkah ada penulis lain? Mungkin. Tetapi boleh dikatakan penulisnya itu nggak menyebutkan nama dalam 4 pasal dalam kitab Yunus ini. Dan kemudian kita masih tahu kapan tanggal atau tahun penulisan. Karena dengan tahunya tanggal atau tahun waktu penulisan, kita bisa tahu pada saat itu apa yang sedang terjadi. Pada saat itu siapa yang berkuasa. Pada saat itu kondisinya seperti apa. Jadi mengetahui penulis, mengetahui tanggal penulisan bukan sekedar cuman catatan, tetapi juga membantu kita untuk memahami 4 pasal ini. Dan Yunus ini diperkirakan adalah Yunus yang diceritakan ini adalah Yunus yang sama dengan yang ada di 2 raja-raja. Jadi 2 raja-raja 14, 23 sampai dengan 28, di mana saat itu ada Raja Yerobeam II, itu juga menyebutkan ada nama yang ditulis di situ adalah Yunus bin Amitai. Jadi diperkirakan apakah ini Yunus yang sama? Nah, para teolog itu yang menyelidiki kitab Yunus cenderung menyetujui bahwa ini adalah orang yang sama. Jadi ketika kita mengasumsikan bahwa ini orang yang sama, maka tanggalnya adalah, tahunnya adalah pada zaman Raja Yerobeam II.
yaitu 782 sampai 753 sebelum Masehi, jadi BC. Dan di zaman itu, di zaman Raja Yerobeam itu, negara Asyur, bangsa Asyur atau Niniwe, ini benar-benar berjaya. Dia ibaratnya adidaya, dia berjaya, dia terkenal, dan terkenalnya itu sayangnya terkenal sebagai bangsa yang kejam. Jadi bayangkan, sebuah negara terkenal, tapi terkenalnya sebagai bangsa yang kejam. Contoh yang dekat kira-kira ilustrasinya dengan kita adalah saat ini adalah Myanmar. Kalau ada tulisan yang ditulis pada zaman ini, sekarang ini, dengan kondisinya adalah bangsa Myanmar, yang sekarang ini sedang militer menguasai, kira-kira kita bisa tahu bahwa beberapa berita memberitakan bahwa tentara mereka itu menembaki orang, tentara mereka itu membunuh demonstran, dan seterusnya. Nah, ini juga terkenal, ini juga terjadi di dalam bangsa Asyur dan juga Niniwe. Begitu ya. Nah, salah satu catatan yang bisa kita dapatkan adalah saat itu mereka itu ketika berkuasa dengan kejamnya itu, ketika mereka dengan kejamnya itu bisa wanita yang hamil begitu, yang sedang mengandung itu dibunuh, itu bisa dengan dibelek perutnya. Jadi benar-benar kamu kebayang lah kejamnya kayak apa. Jadi sebuah bangsa yang benar-benar sangat kejam. Nah, ini Yunus hidup di era itu. Nah, dan pembacanya, setiap kitab itu pasti punya pembaca. Kalau Rasul Paulus menuliskan dengan jelas kepada siapa dia menuliskan surat itu, kepada jemaat di Kolose, kepada jemaat di Korintus, dan seterusnya. Lukas juga memberikan introduksi di dalam bukunya, Injil Lukas, begitu, juga dia mengatakan, buku ini kutujukan kepada Theophilus. Jadi setiap kitab dalam Alkitab kita itu pasti ada siapa sih yang akan membaca. Nah, kitab Yunus ini ditujukan kepada orang-orang yang saat itu ada di pembuangan. Jadi kita tahu nih, bahwa umat Allah itu ada masanya di era pembuangan, sebelum nanti direstorasi, begitu. Di dalam pembuangan itu, kisah-kisahnya itu beragam. Ada kisah-kisah di mana mereka tetap berdosa, ada kisah-kisah di mana mereka tetap mengabaikan akan perintah Tuhan, aturan Tuhan, semuanya diabaikan. Dan kitab Yunus inilah ditujukan kepada mereka. Dan pesan utamanya apa sih? Pesan utama, salah satu yang bisa kita angkat dalam kitab Yunus adalah bertobat, maka engkau akan selamat. Udah. Jadi ini menjadi sebuah pesan utama yang muncul di dalam 4 pasal kitab Yunus. Nah, ini menjadi sebuah introduksi yang akan menghiasi khususnya zaman Asyur, pergumulan dari Yunus, bagaimana dia nanti di pasal 3 dan pasal 4 dia bergumul dengan Tuhan, ada sebuah konflik di situ yang muncul, dan ini yang akan menjadi sebuah latar belakang untuk kita memahami kitab Yunus. Oke. Nah, setelah kita memahami introduksinya, kita melihat bahwa struktur. Karena kita 2 kali pertemuan, begitu, maka strukturnya saya bagi menjadi benar-benar menjadi 2. Yaitu pasal 1 sampai pasal 2 ayat yang ini bukan 10, ini 9. Begitu ya. Pasal 2 ayat yang pasal 2 ayat yang ke 10. Sebentar, saya lihat 10 atau 9 ya itu pembagian saya. 10, benar, sampai 10. Jadi benar-benar 2 pasal kita potong begitu, dan kemudian nanti masuk ke pasal 4 sampai dengan pasal 3 dan pasal yang keempat. Dan ketika kita berbicara masalah struktur, kalau nanti kalian misalnya tertarik untuk mendalami atau melihat ada nggak sih struktur lain yang dibuat oleh para teolog atau siapapun itu tentang struktur kitab Yunus, ada banyak. Ada yang menyusun mungkin menjadi 4 pertemuan, dia bagi setiap pasalnya. Oke. Ada struktur yang mungkin dia akan potong-potong dalam setiap pasal itu, mungkin bisa menjadi 2, bisa menjadi 3, sehingga muncul banyak kali potongan-potongannya, begitu. Itu juga fine. Jadi struktur ini boleh dikatakan ada banyak yang bisa kalian temukan. Ya, dan saya akan menolong kita nanti untuk coba melihat apa yang muncul, at least di pasal yang pertama.
Nah, sehingga ketika kita melihat akan 2 kali pertemuan kita bagi 2 pasal, mari kita mulai di dalam pasal yang pertama. Ketika kita melihat di pasal yang pertama, saya ingin kita untuk melihat begini. Saya nggak munculin di bagian ini, tetapi perhatikan di Alkitab kita, dikatakan begini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Saya tidak bahas di ayat 1-nya, tetapi saya ingin menekankan secara sekilas. Ketika dikatakan datanglah firman Tuhan, kita mesti yakin ketika kita membaca Alkitab, itu adalah firman Tuhan. Bukan dongeng, bukan cerita, bukan sekedar tradisi dari nenek moyang yang menceritakan, ada cerita ini, ada cerita ini, ada cerita ini. Tidak, tetapi ketika dikatakan datanglah firman Tuhan, kita mesti meyakini bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Kita tidak bisa melihat bahwa oh ya ini sekedar cerita, ini sekedar dongeng. No, nggak bisa. Ya. Nah, ketika dikatakan datanglah firman Tuhan, kita masih bertanya begini. Firman Tuhan datang kepada Yunus itu untuk apa? Kan nggak mungkin. Kalau kita belajar di dalam perjanjian lama, ketika sampai ke dalam perjanjian baru pun, kita melihat bahwa ketika Tuhan berfirman, pasti ada goal-nya, pasti ada tujuannya. Begitu. Nah, sehingga ketika kita melihat di dalam ayat 1, datanglah firman Tuhan, dan kita stop misalnya, dan kita bertanya, firman Tuhan datang buat apa ya kepada Yunus? Nah, ternyata di dalam ayat 2, ini ada perintah dari Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada Yunus untuk bangun. Jadi benar-benar nih, dan perhatikan ini struktur di dalam bahasa Ibrani, yang sebenarnya strukturnya itu boleh dikatakan berulang. Ada sebuah penekanan-penekanan yang muncul. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia itu dibagi dengan koma. Jadi Tuhan mengatakan perintah yang pertama adalah bangun. Ketika bangun, kita bisa bertanya, bangun ini untuk apa? Bangun ini tujuannya apa? Kemudian Tuhan mengatakan, pergi ke Niniwe. Jadi Tuhan memberikan sebuah tujuan. Kamu bangun, kamu pergi. Begitu. Dan kata pergi ini menjadi satu hal yang boleh kita katakan urgent. Satu hal yang kita bisa katakan ini penting. Karena kita mesti mikir begini. Di dalam prinsip perjanjian lama, ketika Tuhan memerintahkan kepada nabinya yang dipilih untuk melakukan sebuah tugas, nabi itu atau orang itu langsung mengerjakan. Tuhan tidak mau menunda. Tuhan tidak ingin apa yang diperintahkan itu ditunda. Misalnya, contoh dalam kisah Elia. Elia diutus Tuhan kepada Ahab. Tuhan bilang kepada Elia, kamu menghadap kepada Raja Ahab. Untuk apa? Menyampaikan berita bahwa 3 tahun tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun. Dan Elia itu langsung jalan. Jadi benar-benar ini sebuah perintah yang urgent. Dan kita melihat bahwa kata pergi ini sama. Perintahnya sama dengan Matius 28:19. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ini sebuah perintah yang urgent nggak? Urgent banget. Gitu loh. Jadi ketika Tuhan mengatakan bangun, pergi, seringkali kalau saya kepada anak saya bilang begini, papi mau kamu lakukan itu sekarang, now. Begitu. Kenapa? Karena ketika seseorang memerintahkan atau seseorang meminta bantuan, itu urgent. Satu hal yang penting, mendesak. Nah, ini menjadi satu hal yang muncul di ayat yang kedua. Dan kemudian dikatakan selagi oleh Tuhan, kalau hanya bangun pergi ke Niniwe, tanpa ada satu detail yang Tuhan jelaskan, maka Yunus akan bingung, ngapain ke Niniwe? Begitu. Nah, ketika setelah itu Tuhan mengatakan, berserulah terhadap mereka, karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Jadi, perintah Tuhan kepada Yunus itu benar-benar detail banget. Kamu bangun, kamu pergi, kemudian kamu berseru. Berseru ini mungkin bukan sekedar cuman berkata begitu ya, tetapi ada muatan menegur, ada muatan menasehati, ada muatan untuk melawan, seakan-akan benar-benar kalau ada orang salah, terus kamu datang, terus kamu benar-benar strict menegur dia. Itu nggak boleh, itu dosa, kira-kira begitu. Ya. Jadi struktur di ayat 2
itu muncul seperti itu. Nah, tapi yang menarik adalah respon dari Yunus. Bandingkan dengan dengan ayat 3. Yunus bilang apa? Di dalam ayat 3 dikatakan, tetapi Yunus bersiap. Dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan, tapi dalam bahasa Inggris ini saya pakai terjemahan ESV, English Standard Version, begitu. Dikatakan kalau dalam ayat 2 adalah arise, dalam ayat 3 rose, sama-sama bangkit. Yunus kemana? Yunus bangun, ikut perintah Tuhan. Betul. Tuhan mengatakan bangun, Yunus taat, bangun. Problemnya adalah dikatakan pergi ke Niniwe, Yunus dikatakan di situ flee, lari, kabur. Begitu. Kaburnya kemana? Ke Tarsis. Dan ketika dia kabur ke Tarsis, dikatakan dia jauh dari hadapan Tuhan. Ini menjadi satu hal yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Yunus itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu boleh dikatakan paham membaca 5 kitab Musa. Itu ibaratnya udah kayak makanan yang mesti mereka lahap. Mereka mesti selesaikan. Dan ketika dikatakan kabur dari hadapan Tuhan, apakah orang Yahudi tidak mengajarkan bahwa Tuhan Maha Hadir? Apakah orang-orang Yahudi itu tidak mengajarkan kepada generasi-generasi di bawahnya? Nggak bisa kabur dari Yunus, kabur dari Tuhan. Nggak bisa. Tapi Yunus ini mengatakan, Yunus ini dicatat, dia berani loh mengambil sebuah decision, mengambil sebuah keputusan, dia pergi ke Tarsis, tujuannya adalah jauh dari hadapan Tuhan. Ini menjadi satu hal yang muncul di ayat 3. Dan ayat 3 kemudian berlanjut. Ia pergi ke Yafo. Di Indonesia dikatakan ia pergi. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan went down. Dia turun. Begitu. Dan ketika dia turun, dikatakan dia mendapatkan sebuah kapal. Ya, itu ke pelabuhan, dia tanya, kapalnya ada nggak yang ke Tarsis, kira-kira begitu. Oh, ada nih. Oh, ya udah, aku mau ke Tarsis, ambil satu bangku. Dan dia bayar perjalanan ke Tarsis. Dan ketika dikatakan dia naik kapal, dikatakan dia went down lagi. Sehingga ketika dikatakan went down, ini nanti akan muncul nih di dalam bahasan saya berikutnya. Ayat 3 ditutup dengan pergi jauh dari hadapan Tuhan. Lihat nih, ya, lihat. Dari ayat 3, kita bisa tahu, strukturnya bisa muncul. Pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, ditutup, pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Benar-benar firm. Yunus itu berani, nekat, saya nggak ngerti istilah lainnya seperti apa, benar-benar dia berani melarikan diri, dia tahu konsep Allah seperti apa, dan kemudian dia nekat, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, kemudian kita perlu bertanya begini, ketika Yunus pergi, dan kemudian kita bisa membayangkan begini, di ayat yang ke-3 sampai 4 itu tidak diceritakan detailnya. Detail Yunus naik perahu, kemudian dia sampai di mana, kita nggak sampai detailnya, tapi muncul langsung ayat 4, kita melihat adanya reaksi dari Tuhan. Reaksi dari Tuhan yaitu apa? Tuhan itu langsung menurunkan angin ribut, bukan angin rebut nih ya, sorry, typo. Ada langsung angin ribut. Angin ribut itu benar-benar diturunkan Tuhan, seakan-akan gini loh. Tuhan itu melemparkan, nih aku lemparin ya angin ribut begitu. Nah, ketika dilemparkan angin ribut itu, Alkitab mencatat bahwa angin ribut ke laut sehingga terjadi badai besar. Bayangan saya adalah paling sederhana begini. Badai besar itu bayangkan saja seperti yang terjadi di NTT dan sekitarnya. Kalau beberapa video muncul, begitu kalian dapat tentang yang saya dapat itu di pantai Oesapa, Kupang, begitu. Itu tuh benar-benar airnya itu, ombaknya itu nggak tinggi, tetapi anginnya itu kencang sekali. Benar-benar kencang sekali. Dan saya pernah ke Oesapa itu, di Kupang,
memang jarak rumah dengan pantai, dengan laut itu kira-kira bisa berjarak 750 meter atau 1 kilo. Memang itu landai lautnya. Itu landai. Dan bayangkan, laut yang seperti itu, yang saat itu di sana itu tenang, lautnya itu landai. Ketika angin ribut terjadi beberapa waktu yang lalu, ombaknya itu bisa sampai ke daratan, dan beberapa mahasiswa yang ada di sana, mereka mengatakan mereka harus pindah. Padahal rumahnya itu berjarak kira-kira 1 kilo dari pantai. Kenapa? Anginnya dan airnya itu masuk. Nah, ini benar-benar di tengah-tengah laut. Nah, dan kemudian ketika Tuhan mengatakan angin ribut dan kapal itu dikatakan hampir terpukul hancur. Ini menjadi satu hal yang menarik yang saya tidak munculkan di dalam slide saya. Ketika Alkitab mencatat kapal itu hampir terpukul hancur. Terpukul hancur itu hampir itu kira-kira begini, itu kira-kira tinggal 1% atau 2% lagi kapal itu hancur. Udah selesai. Dan kalau kapal itu hancur, semua orang yang ada dalam kapal itu ibaratnya pasti akan tenggelam. Akan terombang-ambing di tengah badai. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Hanya dibuat badai itu, hanya dibuat demikian kuat, hampir membuat kapal itu hancur. Udah, jadi benar-benar dibuat di titik yang hampir mentok begitu. Benar-benar kita lihat nih, melarikan diri dari Tuhan, berani melawan Tuhan. Kalau dalam perspektif saya adalah bukan kita yang mainin Tuhan, tapi kita yang dimainin Tuhan. Bayangin kayak apa hidup seperti itu. Dan celakanya, Yunus dicatat dalam ayat yang kelima, dia turun. Turun itu adalah went down, dalam ruang kapal yang paling bawah. Jadi kata turun, turun, turun itu muncul dalam bagian ini. Nanti kita akan bahas tentang ini, akan bahas sedikit gitu ya. Muncul, turun lagi. Benar-benar dia itu bisa turun ke tempat kapal yang paling bawah. Sedangkan ayat 5 dikatakan awak kapal itu berusaha untuk menenangkan, untuk supaya bagaimana kapal ini tidak tenggelam. Kalau kita tahu ayat 4, gitu ya, kalau kita tahu ayat 4 bahwa badai itu tidak akan menghancurkan kapal itu, perlu nggak barang-barang yang dimuat dalam kapal itu, muatannya itu dibuang ke laut? Rasanya nggak perlu. Kenapa? Badainya itu hanya sampai hampir membuat kapal itu hancur. Tapi pelaut-pelaut itu benar-benar sangat ketakutan. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk benar-benar bagaimana supaya dia bisa tidak hancur. Dan kita lihat nih, ketika dikatakan lari dari hadapan Tuhan, ayat 3 Yunus Fom, aku mau lari dari hadapan Tuhan. Ayat 4-6 itu terjadi benar-benar sebuah peristiwa di mana Tuhan menurunkan angin ribut. Dan istilah lari dari hadapan Tuhan di dalam konteks orang Ibrani adalah menuju kepada kematian. Dan kematian itu adalah dipahami adalah turun ke dasar bumi yang paling bawah. Sehingga ketika Alkitab kita, Yunus dicatat adalah turun, 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 itu benar-benar membuat kita paham bahwa dia sedang masuk ke dalam kematian. Dan lari dari hadapan Tuhan itu artinya tidak ada berkat Tuhan di sana. Kenapa? Lari dari hadapan Tuhan. Ingat bilangan pasal yang ke-6 yang sering kali dibaca di dalam gereja untuk doa berkat. Tuhan menghadapkan wajahmu, bla 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 bla. Itu benar-benar memberikan sebuah indikasi bahwa berhadapan dengan wajah Tuhan, disitulah berkat Tuhan diberikan. Lari dari hadapan Tuhan, boleh dikatakan tidak ada berkat dalam hidupmu. Nah, ini ada 2 kutipan ya dari Abraham Kuyper yang mengatakan begini. Belajar dari kitab Yunus, belajar dari 6 ayat ini, kita bisa melihat bahwa hati manusia itu selalu siap untuk memberontak kepada Allah. Kita itu kalau mau berontak kepada Allah itu nggak pakai lama. Udah, nggak pakai lama. Cepat. Kenapa?
Boleh dikatakan kita itu ready anytime untuk memberontak kepada Allah. Udah. Dan seringkali pemberontakan-pemberontakan itu membawa kita kepada satu tahapan di mana kita itu sukanya mengatur hidup kita. Melakukan apa yang kita mau, yang hati kita suka dalam kehidupan ini. Dan kita merasa apa? Bisa. Kita seringkali merasa apa? Mampu. Dan ketika kita merasa mampu, kita merasa bisa, kita merasa yakin bahwa dengan kekuatanku bisa, tanpa sadar Tuhan itu kita bilang, Tuhan, kau minggir dulu ya. Tanpa Tuhan aku bisa. Tanpa Tuhan I can do anything. Kira-kira begitu. Abraham Kuyper belajar dari Yunus, dia mengatakan seperti itu. Dan bagi saya ketika Abraham Kuyper mengucapkan kalimat ini, kira-kira Yunus juga bilang begini, Tuhan, aku lawanlah, apa susahnya sih? Begitu. Nah, tapi kan dalam kisah ini, Tuhan kira-kira begini, kau mau lawan aku? Sini, coba lawan. Angin ribut, menang nggak? Dalam kisah ini hebat loh. Pelaut-pelaut itu bisa panik, bisa berusaha, tapi Yunus tidur. Dikatakan ayat 6 terakhir itu, dia tidur dengan nyenyak. Bukan cuma sekedar tidur loh, tidur dengan nyenyak. Ayo, siapa yang pernah naik kapal laut begitu, dan ada tanda kutip badai yang tidak seperti Yunus, tapi kapalmu itu benar-benar goncang. Entah nyebrang ke Bali, nyebrang dari, kalau anak-anak ini ada beberapa dari TC, saya nggak tahu ada dari FON atau dari pariwisata atau dari mana, Bajo, ketika ombaknya cukup kencang, begitu, dari Ambon ke Maluku, Halmahera, daerah-daerah sana, atau Lampung, Pelabuhan Merak, ke Lampung, ketika ombaknya besar, kapal itu goyang, mabok, muntah-muntah, atau bisa tidur lelap. Rasanya kalau udah kapal seperti itu goyang, tidur pun susah. Tapi Yunus tuh bisa tidur. Itu hebat. Bayangkan dia bisa tidur di tengah-tengah badai yang kapalnya itu goncangannya saya nggak bisa ngebayangin seperti apa. Ya, itu luar biasa. Dan satu hal yang menarik yang ini nanti juga ada di dalam aplikasi dan refleksi yang bisa kalian diskusikan di dalam breakout room, gitu ya. Bahwa James Montgomery Boyce dia mengatakan begini. Untuk lari dari hadapan Tuhan, Yunus harus bayar. Yunus cari perahu kan, ke Tarsis, dan dia membayar itu untuk sampai kemana? Sampai ke Tarsis. Akhirnya sampai tujuan nggak? No. Udah bayar, udah berkorban, kira-kira begitu, udah ada sesuatu yang dia keluarkan, tapi untuk mencapai tujuan itu, sampai nggak kepada tujuan itu? No. Nggak nyampe. Dan itulah hidup orang yang berani bayar apapun, ketika jauh dari Tuhan dan merasa sanggup, tidak akan sampai kepada tujuannya. Tapi ketika hidup kita ada dalam jalan Tuhan, ibaratnya Tuhan yang bayar, dan pasti tiba di tempat yang Tuhan mau. Kurang apa? Enak mana? Hidup dengan kita bayar, dengan usaha kita sendiri, tapi tidak akan pernah sampai kepada tujuan itu, atau hidup nurut Tuhan, Tuhan yang akan biayai, Tuhan yang akan provide semua, Tuhan yang akan bayar, dan kita pasti sampai ke tempat tujuan yang Tuhan mau. Hidup enak mana? Gampangnya begini. Kalau kita melihat dari kisah ini sampai dengan ayat 6, hidup enak ikut Tuhan atau hidup enak ikut diri sendiri? Ini nggak ada dalam pertanyaan saya dan baru muncul ketika saya bahas menerangkan kepada kalian, dan itu bisa menjadi sebuah diskusi. Jadi, perhatikan, ini benar-benar menjadi sebuah cerminan. Ketika kita belajar tentang Yunus, kita bisa belajar bahwa dengan usaha kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak bisa melakukan apapun. Enak ikut Tuhan, dibayarin Tuhan, dan sampai
kepada tujuan. Ya. Dan di sini ada anak-anak TC, ada anak-anak dari mana ya? Farmasi, ada anak-anak reguler, ada anak-anak dari, saya nggak tahu dari FON ada apa enggak, saya nggak ngerti dah. Dari STTPH, dari manapun, saya nggak tahu, tetapi saya ingin sedikit nyentil pada kalian untuk kalian memikirkan begini. Tidak ada yang salah di dalam hidup kita ketika kita ingin menjadi lebih punya uang. Tidak ada yang salah dengan itu. Oke, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ketika fokus kita hanya itu dan mengandalkan diri kita sendiri dan menghilangkan Tuhan, belajar dari Yunus, saya berani mengatakan bahwa hidup kita akan frustasi. Kenapa? Nggak akan sampai kepada tujuan yang kita kejar. Nah, sehingga nih, ini sebuah aplikasi refleksi yang nggak perlu dijawab sekarang, tetapi nanti dalam breakout room. Ya, saya udah bagikan kepada Michelle untuk jawaban aplikasi dan refleksi yang ada di dalam slide saya, dan nanti silahkan untuk didiskusikan. Nggak perlu dijawab untuk sekarang. Oke, kemudian saya lanjut kemudian ke ayat 4 sampai 16. Kalau kita perhatikan ayat 4 sampai dengan ayat 16, saya ingin menyoroti bagaimana awak kapal yang kafir itu menjadi takut. Kalian perhatikan, di dalam ayat yang ke-5, ketika badai itu datang, para pelaut kafir, awak kapal yang kafir itu, mereka itu masing-masing dikatakan berteriak kepada Allahnya, itu kepada dewanya. Jadi kebayang dong, kesulitan datang, mereka bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, mereka pasti ditulis, mereka akan berdoa kepada Allah Yahweh. Tapi dalam Alkitab kita, ditulis dengan kata Allahnya, semuanya huruf kecil. Ketika dikatakan semuanya huruf kecil, itu bukan Yahweh. Kalau Yahweh biasanya menggunakan huruf capitalnya itu A, atau semua Allahnya itu adalah capital. Begitu, itu biasanya terjemahan dari Yahweh atau Adonai. Nah, orang kafir ini ketika berhadapan dengan laut yang bergelora, justru mereka yang berteriak kepada Allah. Dan kita ingat bahwa kebiasaan mereka berteriak kepada Allah, dikatakan di sini berteriak kepada Allah, itu juga muncul di dalam kisah Elia. Begitu. Ya, kisah Elia. Di mana Elia berhadapan dengan 450 nabi Baal, dan ketika 450 nabi Baal itu memohon api untuk turun dari langit, nggak ada respon sama sekali. Sampai Elia mengatakan, oh, teriak aja lebih keras, mungkin dia sedang tidur, dan seterusnya. Jadi gambaran bahwa ini berteriak, itu juga muncul dalam kisah Elia. Dan tergambar jelas sekali, mereka ini bukan orang kafir. Tetapi justru yang bukan orang kafir berdoa. Lah Yunus, yang orang Yahudi, yang ngakunya, orang Yahudi itu paling tidak punya 3 kebanggaan, begitu, yang mereka sebut dalam hidupnya, menjadi sebuah slogan yang mereka benar-benar membuat mereka pride, mereka bangga, adalah satu. Mereka mengatakan bahwa aku bersyukur aku lahir sebagai orang Yahudi. Ini kurang ajar banget. Begitu ya, kalau kita ini bukan orang Yahudi, kata orang Yahudi, kasihan deh lu, kira-kira begitu. Dia bersyukur lahir sebagai orang Yahudi. Kedua, dia bersyukur lahir sebagai orang merdeka dan bukan budak. Dan yang ketiga, dia mengatakan, aku bersyukur kepada Allah karena aku lahir sebagai laki-laki dan bukan perempuan. Mereka lupa kalau mereka lahir dari seorang perempuan. Begitu. Nah, ketika mereka mengatakan, aku lahir bangga sebagai orang Yahudi, adalah karena apa? Mereka punya Yahweh. Tetapi pada saat menghadapi kesulitan, Yunus tidur, yang berdoa siapa? Orang kafir. Sehingga ini menjadi satu hal yang boleh menjadi sebuah cerminan dalam hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali mengatakan, aku punya Tuhan, Tuhan menyertai aku. Tapi ketika kita ada dalam kesulitan, berdoa dulu, atau berusaha dulu, sampai mentok, baru akhirnya berdoa.
Dan ayat yang ke-7, ayat yang ke-6, si nahkoda kapal, si orang kafir itu, dia sampai mengingatkan Yunus loh. Ini peristiwa ini benar-benar memalukan. Kenapa? Karena nahkoda kapal yang bukan orang Yahudi berseru kepada Yunus. Sama kalimatnya, bangunlah. Itu Yunus nggak inget ya. Pertama kali disuruh bangun sama Tuhan di ayat yang kedua. Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Kira-kira mengatakan, kamu berdoalah kepada Allahmu. Sehingga kita melihat dalam peristiwa ini sebenarnya siapa yang kafir, siapa yang orang saleh sih? Yang seharusnya orang saleh itu Yunus, yang orang kafir itu adalah para nahkoda kapal, tetapi peristiwa ini kebalik. Yang kafir Yunus, yang orang saleh adalah orang kafir dan para nahkoda itu. Menarik ya kisahnya. Kalau kita teliti benar-benar jadi satu hal yang membuat cerminan kita begitu banyak dari kisah ini. Dan setelah itu, menurut tradisi dan kebiasaan mereka, diundi untuk mengetahui siapa ini penyebabnya. Itu cara mereka. Dan jangan diterapin sekarang, nggak akan masuk. Karena caranya berbeda. Tuhan tidak lagi menggunakan cara undian. Dan ketika Yunus kena undi, diinterogasi. Siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Dan lain-lain. Dan perhatikan ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9, Yunus mengatakan begini, aku seorang Ibrani. Bahasanya adalah, ini gua Ibrani nih. Dan Yunus sedang mengatakan, aku orang Ibrani, dan langsung mengkaitkan hidupnya dengan Allah. Orang Ibrani terkenal dengan takut akan Allah. Dan Yunus mengatakan itu, aku orang Ibrani, aku takut akan Allah. Kalau kita baca rangkaian ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, kalau Yunus hari ini ada di hadapan kita dan bilang seperti itu, dan kita tahu kisahnya, kita apain tuh Yunus? Ayo, ada yang mau kasih tanggapan nggak? Kita apain tuh Yunus? Kalau dia tiba-tiba bilang, aku orang Ibrani, aku orang yang takut akan Tuhan. Kira-kira kalau ada orang yang bilang begitu, responmu gimana? Kalau ada Yunus di hadapan kalian dan Yunus bilang begitu. Mungkin kita akan bilang begini, Yunus, kau takut akan Tuhan? Yang bener lah, ngomong kosong kamu tuh. Dan kita bisa katakan apa? Kalau engkau takut akan Tuhan, engkau tidak akan lari ke Tarsis. Engkau akan nurut sama Tuhan, engkau akan pergi ke Niniwe. Di mana takutmu akan Tuhan? Tapi Yunus bisa bilang begitu. Ya, ini menjadi satu hal yang benar-benar menarik banget kitab Yunus ini. Dan ketika Yunus berbicara seperti itu, dia tahu apa yang seharusnya menjadi kehidupan orang Ibrani. Tapi dia tidak menghidupinya. Dan kalau kita melihat akan peristiwa ini juga bisa menjadi sebuah cerminan buat kita. Bahwa kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, seharusnya kita hidup. Tapi seringkali kita tidak menghidupi pemahaman teologi yang kita pahami. Ini sama sekali nggak muncul. Seringkali dalam hidup kita, kita tahu banyak bahwa aku orang Kristen, kira-kira begitu, kalau dalam bahasanya Yunus, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi, kita tidak menghidupi atau melakukan pemahaman teologi kita. Nah, sehingga kita lihat nih, ketika Yunus mengatakan, aku adalah orang Ibrani, dia kemudian menjelaskan, ada sebuah penjelasan, bahwa penjelasan tentang Allah Ibrani itu. Allah orang Ibrani adalah Allah yang mempunyai langit dan bumi, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Jadi bisa bayangkan, Yunus langsung menjelaskan bahwa aku takut akan Allah, Allah yang dia percayai adalah Allah yang menjadikan lautan dan daratan. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah penjelasan itu membuat orang itu, para nahkoda kapal, orang-orang di kapal itu menjadi lebih takut. Ayat yang ke-10. Kalau tadi dikatakan di ayat yang ke-5, awak kapal itu menjadi takut. Ayat 10 berubah. Orang-orang itu menjadi sangat takut setelah tahu apa? Setelah tahu penjelasan Yunus. Begitu. Namun pengakuan Yunus sebagai orang Ibrani kemudian dikoreksi bahwa aku itu sedang lari dari hadapan Tuhan. Dan solusinya apa ketika menghadapi itu? Solusinya adalah
Yunus langsung minta, campakkan aku ke laut. Selesai. Yunus tidak berdoa sebagai orang Ibrani. Yunus sama sekali tidak berdoa. Dia ngomong terus sampai akhirnya dia ngomong, campakkan aku ke laut. Kelar. Nah, sehingga kita melihat kenapa Yunus tidak berdoa? Karena dia tahu dia sedang melawan Tuhan. Dia tahu bahwa dia sedang berdosa. Dan bagaimana orang berdosa? Sedang jauh dari Tuhan. Dia mau berdoa menghampiri Tuhan. Seringkali dalam hidup kita juga begitu. Kita berdosa, kita berbuat salah, kita semakin menjauh dari Tuhan dan bukan menghampiri Tuhan. Nah, ini waktu saya tinggal sedikit, tapi saya masih punya beberapa slide, jadi saya mesti rada cepat. Sehingga orang-orang itu akhirnya melemparkan Yunus. Ketika dia melemparkan Yunus, kita lihat laut itu bergelora, berhenti seketika. Dan ketika laut bergelora berhenti seketika, orang-orang itu, ayat 16, menjadi sangat takut kepada Tuhan. Jadi benar-benar takutnya itu muncul lagi di ayat 16. Dan ketakutan dari ayat 5, 10, 16 akhirnya membuat orang kafir itu berdoa yang tadinya kepada dewa-dewa, sekarang mereka mempersembahkan korban bakaran kepada siapa? Yahweh. Pasal 1, paling tidak ketika kita membaca kisah dalam tulisan Ibrani, seringkali cerita itu berulang. Cerita itu menjadi bayang-bayang bahwa nanti ini ada lagi nih. Di dalam bagian ini kita tahu siapa yang bertobat. Para nahkoda. Para nahkoda itu bertobat, dan ketika para nahkoda itu bertobat, kita tahu bahwa inilah sebuah pesan yang sebenarnya muncul sejak pasal yang pertama. Transformasi terjadi, pertobatan terjadi, Tuhan mengampuni. Ya, itu muncul. Nah, ini sebuah aplikasi, nanti silakan baca begitu untuk didiskusikan di dalam breakout room. Kemudian ayat 1, 17 sampai dengan ayat 2 sampai dengan yang 10. Di dalam ayat 1 sampai dengan 17, 2 dan 10, Alkitab itu memberikan doa syukur Yunus. Tetapi kita lihat, di dalam bagian ini, ayat yang ke-17, dikatakan bahwa Tuhan menentukan datangnya ikan besar. Ketika dikatakan datangnya ikan besar, ini menjadi sebuah awal. Dan ini yang saya tampilkan di sini adalah strukturnya. Tuhan menentukan, ditutup dengan Tuhan memerintahkan. Jadi fokus tengah-tengah dari doa syukur Yunus dibuka dengan ikan, ditutup dengan ikan. Paham ya? Jadi lihat nih, Tuhan menentukan ikan besar menelan Yunus. Kemudian pasal 2, 3 sampai dengan 9 itu detail kesulitan Yunus dan pembebasan Yunus itu dalam doa syukur Yunus. Dan ayat 10 Tuhan perintahin lagi itu ikan. Ya, Tuhan memerintahkan kepada ikan untuk muntahin Yunus. Kita lihat detailnya. Kalau kita melihat detail dalam kisah Yunus ini, bahwa ikan besar yang menelan Yunus dan seakan-akan ditelan ikan itu seringkali berkonotasi negatif atau positif. Mungkin kita ketika membaca bagian ini, mungkin lebih secara spontan langsung kita lihat bahwa wah dia dimakan ikan, mati, kira-kira begitu. Mungkin lebih kepada muatan negatifnya. Tetapi ikan di sini menunjukkan adalah media atau sarana anugerah Tuhan kepada Yunus. Jadi ketika kita berbicara masalah ikan, sekali lagi saya tekankan, fokus kitab Yunus bukan ikannya. Nggak ada. Ikan ini kita nggak tahu jenis ikan apa. Udah nggak usah dicari di Google di apa, nggak usah. Alkitab hanya bilang ikan besar. Sebesar apa nggak ngerti. Seperti apa nggak tahu. Tapi kalau kalian tanya ikannya itu kayak apa sih? Pokoknya cukup nelan Yunus. Ikannya punah atau nggak tahu. Mungkin juga Tuhan pada saat cerita Yunus ini, kisah Yunus ini, Tuhan ciptain untuk ikan ini. Yunus nggak ngerti. Benar-benar nggak tahu. Ya, tapi kita percaya bahwa penciptaan itu selesai.
di Kejadian pasal 1. Sehingga apakah mungkin penciptaan? Kayaknya kok enggak. Sehingga kita lihat bahwa ikan sebagai sarana anugerah Tuhan kepada Yunus, kita bisa melihat bahwa lebih baik Yunus di perut ikan daripada dalam lautan yang bergelora. Kan ini dua tempat yang saat Yunus dilempar ke laut, benar-benar dua tempat yang harus dipilih. Mau di perut ikan atau di tengah-tengah laut yang bergelora. Nah, kalau di tengah-tengah laut yang bergelora, pasti mati. Ya lebih baik dalam perut ikan. Dan Tuhan menggunakan ikan sebagai sebuah sarana anugerah Tuhan kepada Yunus. Di dalam ayat kedua dan ayat yang ketiga, kita lihat begini. Kalau kita membaca ayat 2 dan ayat 3 dalam pasal yang kedua, kita bisa melihat ungkapan dari Yunus bahwa Tuhan menjawab atau menolong dia dari dunia orang mati. Begitu. Jadi, perhatikan. Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak. Jadi, pada saat Yunus dilempar, Yunus benar-benar menyadari bahwa ini menuju kepada kematian. Dan kalau kita perhatikan, di dalam kisah pasal yang kedua dan ayat yang ketiga ini, kalau kita perhatikan, ada waktu sesaat di mana Yunus berdoa. Jadi ketika dikatakan arus air, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora, gelombangmu melingkupi aku. Itu benar-benar sebuah rangkaian di mana dia tenggelam, kita nggak bisa bayangin bagaimana hal itu terjadi secara real, tetapi kita bisa melihat bahwa orang tenggelam itu tidak langsung mati. Ada sekian detik dia masih bisa bertahan hidup. Dengan berbagai macam cara meronta-ronta dan seterusnya, sampai akhirnya dia mati. Dan kira-kira gambaran itulah yang Yunus gambarkan bahwa arus air, gelombang, gelora, sempat terombang-ambing tapi tidak langsung mati, sesaat, disitulah dia berdoa kepada Tuhan. Dan waktu yang singkat itulah yang disebut Yunus, itulah dunia orang mati. Saya pernah tenggelam di Laut Selatan, itu kalau nggak pertolongan Tuhan, saya pikir pasti mati. Itu benar-benar tenggelam, 2 teman saya meninggal pada peristiwa itu. Begitu. Itu benar-benar sebuah peristiwa yang bagi saya adalah tenggelam itu semuanya itu air. Dan dasar laut itu tidak tersentuh. Saya nggak tahu berapa dalamnya, tetapi tinggi saya kira-kira 170, dengan tangan saya angkat kira-kira 180-185, begitu. Dan itu benar-benar semuanya itu air. Jadi tangan saya angkat begini itu tuh nggak kena udara, itu udah air. Jadi saya langsung mengasumsikan bahwa ini laut dalam. Nah, sehingga disitulah kita melihat bahwa itulah dunia orang mati. Dan dunia orang mati boleh dikatakan itu semua menuju ke bawah. Di ayat 4 dan ayat yang ke-6, Yunus kemudian mengatakan, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita mesti tanyanya begini, loh, yang ngusir Yunus dari hadapan Tuhan itu siapa? Yang mau melarikan diri siapa? Dan kalau sekarang Yunus berpikir, aku terusir dari hadapan Tuhan. Tuhan mau nggak sih menemui aku lagi dengan kondisiku seperti ini? Sehingga itu menjadi sebuah pergumulan sesaat dalam hidup Yunus. Dan di ayat yang ke-4, dia juga mengatakan, mungkinkah aku memandang bait Allah? Ingat, kisah Daniel, orang Yahudi selalu berdoa kiblatnya ke Yerusalem. Itu benar-benar mengarahkan matanya, pandangannya, yang paling tidak memberikan sebuah gambaran. Hidupku fokusnya kepada Tuhan. Hidupku fokusnya kepada bait Allah. Itu dilakukan oleh orang Yahudi. Sehingga ketika Yunus mengatakan, mungkinkah aku memandang bait Allah? Itu benar-benar memberikan sebuah gambaran. Aku masih bisa nggak sih fokus hidupku memandang kepada bait Allah? Karena saat itu dia sedang apa? Went down. Karena pada saat itu dia sedang apa? Turun ke bawah. Ayat 6,
dia dikatakan, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Jadi kata turun sejak pasal 1 sampai dengan pasal 2, semuanya itu turun ke dasar bumi, dan konsep orang Yahudi, sekali lagi saya ulang, dasar bumi itu adalah kematian. Semua orang mati itu ke dasar bumi. Jadi ini menjadi sebuah pemikiran, penjelasan dari Yunus bahwa saat itulah aku sedang menuju kepada jalan kebinasaan. Nah, pemahaman orang Yahudi tentang dunia orang mati itu, dunia orang hidup itu adalah seperti kita sekarang. Ya, seperti kita sekarang. Langit itu boleh dikatakan itu adalah makhluk-makhluk roh gitu yang tidak berdarah daging, dan dunia orang mati dipahami di dasar bumi, dasar gunung. Jadi benar-benar paling dasar, dan dipahami arahnya itu atau jalurnya itu one way. Sehingga di ayat yang ke-6 dia dikatakan, ketika aku menuju dasar bumi, menuju pada kebinasaan, kematian, pintunya itu terpalang di belakangku. Jadi sudah ada portal di belakang dan tidak bisa kembali, dan jalannya itu one way. Sehingga kalau dengan seperti itu, pertanyaannya begini, siapa yang bisa menyelamatkan? Dengan seperti itu, siapa yang bisa membebaskan aku dari peristiwa di mana aku menuju kepada kebinasaan? Nah, ini menjadi sebuah pergumulan sesaat di dalam Yunus setelah dia dilempar ke lautan. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Tapi pada saat aku letih lesu, dia ingat Tuhan. Masih ada Tuhan di tengah-tengah dinamika kehidupan yang pergerakan dan arahnya ini tidak jelas. Jadi ayat 7 dikatakan ketika aku letih lesu, aku ingat Tuhan. Nah, dan ketika dia ingat Tuhan, dia benar-benar kemudian meyakini. Di ayat 8 itu, dia dikatakan bahwa ingat Tuhan, sampailah doaku kepada Tuhan. Dan ketika dia berdoa kepada Tuhan, ayat 8 menjadi sebuah pengakuan yang luar biasa. Bahwa mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Mereka lah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Jadi di ayat 8 ini sebuah pengakuan bahwa percaya kepada berhala itu sia-sia. Udah pokoknya 100% useless, 100% hopeless kalau percaya kepada berhala. Yunus menyadari itu setelah lewat pasal 1. Setelah dia dilempar ke laut. Dan pelaut-pelaut kafir itu lebih dahulu sadar. Aku berdoa kepada dewa, dewaku tidak ada gunanya, melempar Yunus ke laut, Yunus menjelaskan siapa Allahnya, langsung laut itu reda. Dengan bukti itu, pelaut-pelaut kafir itu sadar. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah dia mempersembahkan korban bakaran. Dan disinilah Yunus juga mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dia sadar melawan Tuhan percuma. Dia sadar percaya pada berhala percuma. Dan dia mengatakan di ayat yang ke-9, keselamatan dari Tuhan. Sehingga kita melihat peristiwa Yunus mengajarkan kepada kita juga bahwa keselamatan itu adalah karena anugerah Tuhan. Keselamatan itu adalah benar-benar dari Tuhan dan bukan dari yang lain. Saya sedikit kaitkan dengan Ibrani pasal yang ke-9. Satu bagian ayat tidak semua ayat dalam Ibrani 9 saya kupas, hanya beberapa ayat saya kupas berkaitan dengan Jumat Agung yang saya buat di dalam podcast saya, bahwa dalam Ibrani 9 itu dikatakan begini, karena penebusan imam besar, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi sebuah poin yang penting yang hanya ada di dalam iman Kristen. Bahwa dimulai dengan penebusan, kita bisa beribadah. Bukan karena kita mau beribadah, maka hidup kita diterima oleh Tuhan, bukan itu
konsepnya kebalik, tapi dalam Ibrani 9 dikatakan bahwa karena penebusan dari Tuhan, kita bisa ibadah. Dan ini muncul dalam Yunus pasal 2 ayat yang ke-9. Bahwa keselamatan itu datangnya dari Allah. Jadi bukan berakar seperti yang Martin Luther katakan adalah salvation by faith alone in Christ. Tapi sejak zaman Yunus itu muncul. Sehingga kita lihat setelah Yunus mengatakan seperti itu di dalam pasal yang kedua, kita perlu lihat sekarang begini. Respon Tuhan bagaimana? Respon Tuhan dalam pasal 2 ini, Tuhan tidak berbicara sepatah kata pun kepada Yunus. Tidak ada pujian, tidak ada apapun terhadap doa syukur Yunus. Kenapa? Nanti kita lihat di ayat 3, di pasal 3 dan di pasal yang keempat. Tapi justru Tuhan berbicara kepada siapa? Berbicara kepada ikan. Berbicara apa? Tuhan bilang, ikan, muntahin Yunus. Nah, ketika Yunus dimuntahkan ke darat, pasal 2 selesai. Kita nggak ngerti nih ibaratnya. Pasal 3 dan pasal 4, apa yang terjadi? Oh, tunggu besok. Tunggu besok. Ya, tunggu besok. Sehingga, ini sebuah aplikasi buat kita, sebuah refleksi. Meskipun dari tadi juga saya yakin pasti banyak yang bisa dibuat sebuah cerminan refleksi dalam hidup kita. Ini sebuah refleksi dan aplikasi. Nanti diskusikan di dalam breakout room. Sehingga masuk dah kita ke sesi tanya jawab. Habis materi saya setelah saya kebut. Saya kembalikan kepada siapa yang mimpin untuk tanya jawab.